Ya, SPT. Kepada yang terhormat para sahabat teknologi Jawa Barat 2024 selaku narasumber pada malam hari ini, kemudian seluruh peserta webinar yang hadir online pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Karenanya, berkatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dapat berbagi praktik baik dengan tema Teknobela, teknologi untuk belajar menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabat teknologi Jawa Barat 2024, untuk hari ini, ya, malam hari ini, kita dapat menimba ilmu. Walaupun dilaksanakan secara online, tetapi kita akan selalu semangat untuk mengikutinya sampai akhir nanti. Baik, sebelum memulai acara, perkenalkan, saya Pipin Hidroga Sekti, selaku pembawa acara dan pemateri untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, empat penyampaian oleh keynote speaker, kelima penyajian materi dari para sahabat teknologi Jawa Barat 2024, kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk sigap dan mendengarkan dengan hikmat. Pak Daud bisa dikontrol mic peserta tuh, hostnya dikontrol aja. Nggak ada suaranya, Pak Daud. Oh, mohon maaf, Bu. Saya ulangi ya. Boleh? Mohon maaf. Antaro tidur, antaro tidur. Bisa dikontrol hostnya untuk di mute semua, mute all. Siapa ya? Iya, host kontrol aja mute all, jangan ada kasih on mute. Biji bunga matahari yang antaro tidur.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Daud. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak semua, Ibu semua ya. Demi kelancaran acara kita malam ini, alangkah lebih baik kita memulai dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu Pipin. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Daud. Baik, selanjutnya adalah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Penyampaian dari keynote speaker kita, Kang Rola Faradila, SPD. Sebelumnya saya ingin share screen dulu untuk biografi beliau. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ini adalah biografi dari Kang Rola Fardila, SPD. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek, kemudian Guru Duta Canva Indonesia, Guru Kreator Konten GTK, Quizizz Super Trainer, dan Co-Kapten Belajar AD. Ini adalah data diri beliau. Beliau bertempat dan tanggal lahir di Bandung, 5 April 1982. Pangkat golongan beliau adalah penata muda tingkat 1, 3B, agama Islam, dan tempat tugas beliau ada di SMA Negeri 24 Bandung. Alamat tempat tugas pastinya di Bandung ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat. Kemudian ini riwayat pendidikan dan pelatihan beliau dari SD hingga S1 ya. Kemudian ini adalah pelatihan-pelatihan luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Kang Rola ini banyak sekali mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Yang pastinya ini nanti mungkin Kang Rola ada kesempatan untuk berbagi dengan kita ya Bapak dan Ibu ya. Tentang praktik baiknya. Ini pengalaman jabatan atau penugasan. Beliau pernah di Departemen Humas Publikasi dan Multimedia AGSI Provinsi Jawa Barat periode 2019 hingga 2022. Kemudian menjadi Sekretaris MGMP Sejarah ya. Mata pelajarannya sejarah di Kabupaten Bandung, kemudian Kapten dan Co-Kapten Belajar ID Pusdatin Kemendikbudristek. Kemudian pernah menjadi anggota Departemen Pelatihan dan Multimedia Pengurus Pusat dari AGSI. Kemudian ini adalah prestasi atau penghargaan tanda jasa. Luar biasa sekali. Kang Rola ini penulis ya, penulis juga narasumber, Google Certified Trainer, kemudian Google Educator ya, kemudian pembicara EduWebinar, banyak sekali pokoknya ini kalau disebutin ini bisa sampai malam ya Kang Rola. Saking banyaknya luar biasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan keynote speaker kita untuk menyampaikan kepada kita semua apa sih tipsnya menjadi Duta Teknologi Jawa Barat. Dipersilahkan Kang Rola. Baik, terima kasih Bu Pipin. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas sekali Pak. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semuanya di kegiatan webinar Kombel Guru Berbagi Kabupaten Bandung Barat. Yang terhormat Ketua Kombel Bapak Agung Wijaya, juga teman-teman dari Sahabat Teknologi Jawa Barat, Bu Mira Armilasari, kemudian Pak Muhammad Daud, Bu Pipin Hidroga Sekti, dan Bu Ari Kusriani Iman. Bapak Ibu semuanya, di malam ini Bapak Ibu sedang mengikuti kegiatan salah satu rangkaian wajib dari peserta pematik kapal 4, yaitu berbagi dari Sahabat Teknologi. Ini sebagai salah satu penggerak pendaya guna antik untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, temanya di sini menarik Bapak Ibu ya.
Tema yang diangkat yaitu tentang bagaimana membuat atau membangun pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya terlebih dahulu sesuai dengan flyernya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi seputar pemanfaatan TIK dan optimalnya di multimedia pembelajaran interaktif. Betul Bapak Ibu ya? Nah, itu grand design dari webinar malam ini. Dan sudah pasti Bapak Ibu, pembelajaran menyenangkan itu sudah pasti akan melibatkan berbagai hal, berbagai situasi. Dan saya mengutip satu pengertian bahwa pembelajaran menyenangkan yaitu suatu proses belajar mengajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik merasa nyaman, tertarik, dan termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Jadi 3 kata ini Bapak Ibu harus kita raih ya, bagaimana cara membuat peserta didik nyaman di kelas bersama kita. Jangan sampai di jam pembelajaran kita, bocah-bocah kita itu gelisah gitu, nggak nyaman, pengen cepat-cepat istirahat atau pengen cepat-cepat ganti pelajaran, kan kita juga jadi risih ya. Berarti itu PR-nya Bapak Ibu, bagaimana membuat anak-anak nyaman di kelas bersama kita. Yang kedua yaitu bagaimana anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran kita. Jangan sampai mereka memilih-milih mata pelajaran, ya kan? Saya contohnya itu di SMA gitu, dengan berbagai macam pelajaran yang bisa saja dikatakan bersaing ya, misalnya mata pelajaran MIPA, kemudian mata pelajaran umum. Nah, saya sendiri kan mata pelajaran sejarah. Bisa aja kalau saya masuk ke kelas di kelas 12 yang masih kurikulum 13 itu menganggapnya, ah ngapain sejarah gitu. Kan mereka lagi sibuknya di mapel MIPA, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya gitu. Tapi saya sampaikan ke anak-anak bahwa semua mata pelajaran sama gitu. Bukan bukan masalah diujiankan, kemudian masuk ke SNPTN dan sebagainya gitu. Tapi mengapa mata pelajaran wajib diajarkan di sekolah? Karena itu akan membangun kepribadian kalian juga gitu. Jadi secara pengetahuan kalian fokus di MIPA-nya, tapi kalian punya punya tantangan, punya kewajiban untuk mengembangkan apa hal-hal yang berhubungan dengan soal kita gitu. Makanya kan PKN, PAI dan sejarah ada di mana-mana, karena kan itu penting. Agama untuk spiritual kita, PKN untuk memupuk rasa disiplin dan sebagainya. Nah, ditambah sejarah untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Jadi itu yang saya tanamkan kepada anak-anak kelas 12 yang masih ada kelas IPA IPS, supaya kita betul-betul ngerasa nyaman gitu, tidak memilih-milih mata pelajaran. Dan yang sudah pasti akhirnya mereka akan tertarik dalam mata pelajaran kita. Ini berlaku untuk semua mapel ya, mau di SD, mau di SMP dan sebagainya. Jadi stigma itu harus kita keluarkan Bapak Ibu. Jangan sampai bahwa pembelajaran kita itu hanya ala kadar saja, hanya untuk mengisi waktu saja, habis pakai ice breaking, wah itu skip deh Bapak Ibu. Dan yang paling penting nanti anak-anak akan merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita, dan mereka akan mendapatkan pengetahuan tambahan, dan akhirnya mereka bisa merefleksikannya. Ini saya dapatkan dari salah satu siklus pembelajaran dari Kolbs. Yang pertama yaitu membangun pengalaman konkret, bagaimana mereka terlibat langsung dengan suatu pengalaman baru. Selanjutnya pengamatan reflektif, mereka akan merefleksikan hasil dari pengalamannya. Setelah itu mereka membentuk konsep abstrak gitu. Mereka akan membentuk generalisasi dari apa yang mereka dapatkan. Dan akhirnya mereka akan implementasi penerapan secara aktif. Nah, dari teori-teori itu, saya mendapatkan insight dari pertemuan kita malam ini ke depan. Nanti akan diberikan praktik banyak oleh teman-teman hebat kita nih. Nanti akan muncul contoh-contoh model pembelajaran, contoh-contoh praktik baik, bagaimana meng-create pembelajaran yang menyenangkan gitu. Ini saya ada 4 contoh ini ceritanya nih. Yang pertama yaitu nanti akan membangun pembelajaran berbasis proyek. Kan jelas ya, bukan hanya P5 saja proyek itu. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran kita itu berbasis proyek, tidak dilihat mata pelajarannya apa. Kemudian yang paling penting yaitu pembelajaran kooperatif. Di sini sudah jelas ya, bahwa bocah-bocah kita itu harus kita ajak untuk berkolaborasi kooperatif gitu. Sehingga tidak hanya sekedar diskusi kelompok, ngumpul-ngumpul, beres dan sebagainya gitu. Ini akan semakin berbeda gitu Pak Ibu. Dan sudah pasti nanti akan pembelajaran berbasis permainan. Ini akan menarik juga Pak Ibu ya. Karena misalnya saya ini 2 jam pelajaran bersama murid-murid, misalnya di satu hari itu misalnya 8 jam full ngajar, kan jadi boring juga kalau misalnya harus full ngajar. Jadi mata pelajaran kita itu kemaslah dengan sedikit permainan dan ice breakingnya. Dan yang paling penting itu pembelajaran tematik Bapak Ibu. Sehingga akan muncul
keminatan bakat siswa kita itu berbasis kearifan lokal. Nah, kembali ke insight malam ini Pak Ibu semuanya. Malam ini nanti akan dipaparkan beberapa praktik baik dari teman-teman hebat kita. Saya penasaran juga Bapak Ibu, saya sudah melihat beberapa praktik baiknya di multimedia interaktifnya dan bagaimana nih implementasinya juga di kelas sehingga nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa tidak hanya ngajar itu tidak hanya dibutuhkan keterampilan kita berbicara public speaking enggak gitu. Hari gini guru jauh ngomong udah biasa, ya kan? Guru paham banget materi udah biasa itu tidak akan terlalu berdampak pada murid-murid. Ya, nggak akan terlalu berdampak. Tapi hari ini itu dengan adanya transformasi pendidikan, digitalisasi pendidikan, bagaimana guru meng-create, bagaimana guru mengemas pembelajaran yang menyenangkan gitu. Contohnya gini, ketika Pak Ibu menggunakan Quizzes, kan bocah-bocah sudah tahu, oh Quizzes Pak udah biasa gitu. Karena mereka akan mendapatkan soal pilihan ganda 20 soal, gitu kan? Tapi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar ID dan Bapak Ibu mendapatkan fitur-fitur 18 fitur soal dari Quizzes yang premium dan mereka kita mendapatkan soal drag and drop, soal match the word, kemudian juga hotspot. Wah, Pak seru Pak gitu. Jadi mereka mendapatkan pengalaman baru dari Quizzes itu. Atau Canva misalnya nih. Ketika Canva kan ketika Bapak Ibu membuat presentasi, Bapak Ibu presentasi di kelas, jadi biasa kan? Ya biasa, karena kanvanya cuma paparan saja, non beda aja yang PPT, ya kan? Apa bedanya sama PowerPoint? Sama aja gitu. Kalau Bapak Ibu hanya hanya main di elemen saja, biasa aja gitu. Murid-murid nggak akan ngerasa, wah Bu keren Bu, enggak biasa aja gitu. Tapi ketika kanvanya Bapak Ibu dibuat interaktif, klik sini klik sana, tombol sini tombol sana, ada kuis juga, di dalamnya itu ada apa? Ada kuis dan latihan soal, itu akan menarik Bapak Ibu. Jadi hari gini itu sudah saatnya Bapak Ibu sudah mulai berkreasi dengan platform teknologi yang sudah disediakan gratis oleh pemerintah, seperti hanya platform teknologi apa yang internal ya, akun belajar ID. Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun belajar ID seoptimal mungkin gitu. Kemudian PMM dan platform teknologi eksternal Canva dan Quizzes. Bapak Ibu hari gini harus sudah login Canva menggunakan akun belajar ID atau login ke Quizzes menggunakan akun belajar ID. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan segudang manfaat. Oh, segudang manfaat dari fitur-fitur tersebut gitu. Dan dari saya terakhir Bapak Ibu semangat untuk mengikuti webinar malam ini. Harapan saya Pak Ibu disimak materinya, praktikan, bila perlu nanti beri juga template-nya buat teman-teman semua biar bisa praktik Bapak Ibu ya. Praktek untuk membuat karya yang akan memberikan dampak pada murid-murid kita. Dan saya juga di sini sebagai duta teknologi, kebanyakan kita berbicara pengalaman Bapak Ibu. Saya duduk di sini sebagai keynote speaker itu biasa Bapak Ibu ya, bukan luar biasa karena saya juga belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Saya banyak belajar dari kegiatan pematik tahun ini, banyak sekali teknologi, banyak sekali karya-karya keren dari teman-teman kita dan wah udah beda zaman ya. Kalau zaman saya mah biasa aja gitu kan, pakai pakai MPI yang pakai i3, pakai SAC. Kalau sekarang itu udah karyanya udah keren-keren gitu. Jadi saya banyak belajar dari insight teman-teman semuanya gitu. Dan saya bangga bisa berkumpul di sini bersama teman-teman semuanya karena malam ini adalah malam yang sangat memberikan insight juga sehingga mudah-mudahan 1,5 jam ke depan ya kita bisa berbagi ilmu, menimba ilmu juga dari teman-teman semuanya dan kita akan jadikan bahwa pertemuan malam ini sebagai pertemuan yang bermakna. Barangkali itu Bu Pipin, Bu Mira semangat ya, Bu Pak Daud, kemudian juga Bu saya tadi saya jadi teh, Bu Ari. Ya, semangat bergerak, semangat kembali, semangat berbagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Kang Rola, penyampaiannya, motivasi dan semangatnya untuk kita semua sebagai guru harus tetap terus berbagi dan berkolaborasi dan tanpa henti itu ya, tidak mengenal waktu pokoknya. Ya, terima kasih semuanya. Inilah sesi yang ditunggu-tunggu ya. Jadi pemateri pada hari ini adalah para sahabat teknologi Jawa Barat ya tahun 2024. Di sini mungkin saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ibu Ari Kusriani, mungkin bisa disapa Bu. Ya, kemudian ada Ibu Mira Armilasari. Ya, kemudian ada Bapak Muhammad Daud ya. Silakan Bapak.
Ya, ini adalah para sahabat teknologi ya, Bapak dan Ibu semua yang akan memberikan trik-trik ya pembelajaran dengan berbasis digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya yang pertama untuk memberikan materi Bapak dan Ibu semua. Saya sendiri adalah Pipin Hidroga Sakti dari SMA Negeri 1 Ciseeng. Mungkin di sini saya ingin menyapa dulu guru-guru SMA Negeri 1 Ciseeng. Terima kasih sudah hadir di sini menemani saya. Baik, Bapak dan Ibu, izin share ya. Jadi di sini saya ingin berbagi praktik baik tentang pemanfaatan Canva. Pasti Bapak dan Ibu semua sudah tidak asing lagi ya dengan pemanfaatan Canva. Baik, sudah terlihat Bapak dan Ibu untuk slide-nya? Sudah. Sudah ya. Bu. Ya. Baik, sahabat teknologi Jawa Barat 2024, kami di sini berbagi dan berkolaborasi. Pada malam hari ini, saya membawakan pemanfaatan media Canva yang terintegrasi dengan Wordwall untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, baik, biografi saya, ya nama lengkap saya ini adalah Pipin Hidroga Sakti SPD. Instansi saya di SMA Negeri 1 Ciseeng, Kabupaten Bogor. Di sini saya juga telah menyelesaikan guru penggerak Angkatan 7, kemudian pengajar praktik Angkatan 11, dan saat ini telah terpilih menjadi Sahabat Teknologi Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Baik, tujuan pembelajarannya adalah kita mampu merancang desain media pembelajaran berbasis digital dengan menggunakan media Canva yang terintegrasi dengan Wordwall. Pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan Wordwall, Canva, Quizzes, ya, Kahoot ya. Baik, di sini saya ingin membagi praktik baik dengan alur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan hasil ya. Refleksinya. Nah, kita lihat yang pertama, situasi. Bapak dan Ibu melihat ya, di sini ada 2 gambar. Nah, yang pertama ada stick games ya. Jadi itu untuk mengoperasikan bagaimana kita bermain dengan game. Nah, ternyata anak-anak itu suka sekali bermain dengan game. Nah, ketika kita melihat situasi yang saat ini ya, di perkembangan zaman ya, perkembangan zaman saat ini itu sudah pesat ya. Bahkan anak-anak itu bisa bermain game itu sudah tidak sewajarnya. Nah, kita lihat di sini, seorang remaja bisa meninggal dunia akibat sering ya bergadang sambil main game. Nah, bagaimana kita sebagai guru menyikapi hal ini ya? Anak-anak yang sering terlalu bermain game sampai disebutnya itu maniak ya. Nah, itu ternyata bisa membahayakan dirinya. Nah, di mana tugas kita sebagai guru ya? Untuk menjaga anak-anak kita, untuk membahagiakan, untuk mendidik, untuk menuntun. Nah, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Seperti kita lihat di sini ya, sampai meninggal loh Bapak dan Ibu. Nah, seringnya bermain games. Nah, ternyata kita di sini memetik sebuah hasil ya, sebuah pemikiran. Bagaimana games itu ternyata sangat disukai oleh peserta didik ya, anak didik kita. Nah, barulah kita berinovasi. Nah, bagaimana caranya? Kita memutar otak. Bagaimana caranya sebuah games kita padukan, kita integrasikan kepada materi-materi kita. Materi pembelajaran di kelas. Pasti anak-anak itu suka gitu loh. Merasa senang. Karena belajar sambil bermain. Nah, itulah yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa merubah ya, merubah mindset yang tadinya kita guru itu di kelas selalu berpusat kepada guru, tetapi kita harus rubah berpusat kepada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, bukan kepada lagi guru.
Guru hanya memfasilitasi dan membimbing para peserta didik. Nah, dari situasi ini, ya, ternyata ada tantangannya Bapak dan Ibu. Ya, banyak sekali ya guru-guru yang tidak tahu cara membuat media pembelajaran digital. Kemudian kurang terampilnya guru untuk dalam mengoperasikan teknologi. Nah, itu masih banyak sekali ya yang belum mengenal platform-platform digital itu. Padahal kalau kita lihat banyak sebenarnya referensi yang bisa kita petik dari PMM. Ya, pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan kata PMM ya. Nah, inilah tantangannya. Bagaimana kita mengangkat sebuah pembelajaran inovatif, pembelajaran yang bisa menyenangkan anak didik kita. Nah, salah satunya adalah dengan berbasis digital. Aksinya apa saja yang bisa kita lakukan? Ternyata pertama kita bisa memberikan motivasi belajar dengan pembelajaran inovatif. Pastinya kalau di kelas ya Bapak dan Ibu, kita belajar ya, tidak hanya monoton secara konvensional, secara ceramah gitu ya, tidak ada interaktif, tidak ada komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Karena pembelajaran akan menjadi membosankan, bahkan tidak menyenangkan, ya. Nah, kita harus mempunyai mindset punya satu ya yang ditonjolkan gitu. Jadi anak-anak kita tuh mengingat kita ketika kita masuk di kelas, dia selalu mengingat, ayo Bu kita games, ayo Bu kita ini lagi. Nah, itu yang akan mereka ingat. Karena sampai kapanpun ya performan guru itu akan selalu diingat oleh muridnya sampai kapanpun. Nah, kita harus berpikir apa yang kita berikan kepada murid-murid kita, kepada anak didik kita. Apakah kita sudah maksimal? Apakah kita belum maksimal? Nah, itulah Bapak dan Ibu semua. Inilah tugas kita bersama, ya, memberikan motivasi tiada henti kepada anak-anak didik kita. Agar apa? Agar tercapai semua tujuan dan cita-cita yang kita harapkan membawa anak didik kita kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan. Nah, kemudian yang kedua adalah pemilihan media pembelajaran berbasis digital sehingga murid menjadi interaktif. Ini action yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Kita jangan terhenti sampai di sini. Kita harus bergerak untuk transformasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Bapak dan Ibu pasti bisa. Bapak dan Ibu, kalau ada kemauan, kalau kita tergerak, pasti akan bisa membuat anak didik kita menyenangkan dengan pembelajaran kita. Yang pastinya dengan menggunakan platform-platform digital. Baik, untuk refleksinya adalah kita harus pemberian ya motivasi di awal dan di akhir yang akan membuat murid menjadi lebih semangat. Pasti Bapak dan Ibu pernah melakukan hal ini. Memberikan motivasi di awal pembelajaran, ya di apersepsi, kemudian bahkan di tengah pun ada ya, di kegiatan inti, dan kemudian di kegiatan penutup. Nah, ini apa gunanya? Agar anak-anak kita tidak merasa bosan dengan gurunya, ya. Apalagi kalau kita menggunakan platform digital yang benar-benar interaktif, tidak akan ada bosannya. Bahkan anak didik kita akan nagih. Ayo dong Bu, kita menggunakan games lagi. Ayo dong. Nah, itulah yang kita harapkan sebenarnya, ya, dalam mendidik. Jangan kita hanya dilewatkan begitu saja dengan peserta didik kita, hanya masuk kelas dan memberikan tugas, tidak ada interaktif, tidak ada komunikasi dua arah. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Ayo Bapak dan Ibu semua, kita bisa menjadi guru-guru inovatif dengan menggunakan pembelajaran berbasis digital, dengan menggunakan pembelajaran edu game, ya. Kita rubah pola pembelajaran kita. Kita menggunakan metode-metode yang inovatif, ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan berbasis digital membuat murid menjadi senang. Itu sudah pasti, ya. Karena Bapak dan Ibu tahu ya, semua peserta didik itu pasti senang dengan game, pasti senang dengan tantangan, gitu ya. Nah, itulah kita bagaimana bisa membuat pembelajaran-pembelajaran inovatif dengan berbasis digital. Baik, di sini saya akan membagikan praktik baik saya ya. Nah, mari kita praktik. Nah, ini salah satu menu ya Bapak dan Ibu di
proses pembelajaran interaktif saya. Ada tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan kuis. Baik Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu di depan laptop atau kalau pakai device handphone juga bisa. Di sini saya ingin berbagi ya. Jadi ini tadi Bapak dan Ibu template-nya kosong ya. Saya sudah memasukkan template-nya. Jadi template-nya apa saja? Yang penting Bapak dan Ibu menggunakan bagaimana fitur-fitur animasi dengan menarik ya. Di dalam Canva itu banyak sekali fitur-fitur yang menarik dengan animasi-animasi bergerak ya. Kalau kita gali lagi, itu Canva banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Di sini ambil tombol start ya. Saya ambil dari elemen. Kita klik start ya. Nah, bagaimana cara menautkannya? Ya, cara menautkannya, Bapak dan Ibu, agar gambar itu dapat bergerak ya, itu kita klik kanan, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian klik tautan. Nah, nanti ketika kita klik tautan, nah di sini akan timbul berbagai nomor-nomor slide. Nah, ketika ingin kita tautkan misalnya di slide nomor 2. Nah, nanti akan terintegrasi dengan slide nomor 2. Jadi ini akan menjadi navigasi para peserta didik untuk bermain games ya. Nih, kemudian yang kedua, kita bisa dengan memasukkan video itu langsung dari embed ya. Mungkin agak asing ya Bapak dan Ibu mendengar kata embed ya. Embed itu adanya di paling bawah. Nah, embed. Nah, embed ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu karena bisa memasukkan semua link yang kita harapkan untuk masuk di template kita. Nah, ketika kita klik embed, nah, tautkan link di sini, kemudian tambahkan desain, dan dia akan terintegrasi. Nah, ini saya tadi sudah masukkan link ya. Kemudian sudah tambahkan desain. Agak loading, memang kalau di Canva langsung ya, sebentar, kita tunggu. Nah, mohon maaf, izin. Ini internetnya agak lama, jadinya loading. Nah, ini jadi langsung terintegrasi ya, Bapak dan Ibu. Garuda Pancasila. Ketika Sanggar kita Budaya Lambang mengklik Pemersatu embed, Negara jangan lupa Bapak dan Indonesia. Ibu, Namun linknya siapakah itu sudah sumber dipersiapkan. sebenarnya? Benarkah burung Garuda memang benar-benar ada? Di seluruh dunia ternyata ada 2 negara yang menjadikan Garuda Nah, ini ya, sebagai salah lambang negara. satunya ini. Tapi kalau dibandingkan Jadi Garuda milik sudah Indonesia, terintegrasi terasa Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir. mungkin Pokoknya kita Canva sering itu bikin memudahkan kita penasaran. semua Jangan-jangan untuk Garuda membuat ini media memang pembelajaran. disebut. Tapi coba kita lihat dulu Garuda. Ya, ini untuk video ya, memasukkan video. Kemudian, bagaimana caranya kita memasukkan word wall kita? Nah, ternyata platform-platform digital itu bisa dimasukkan ke dalam Canva ya Bapak dan Ibu ya. Sama dengan yang tadi, dengan YouTube juga ya, itu dengan menggunakan embed juga. Jadi Bapak dan Ibu klik embed-nya, kemudian masukkan link di sini, link yang sudah dibuat word wall-nya ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian tambahkan desain. Ini langsung terintegrasi ke template yang kita buat. Coba kita klik. Bapak dan Ibu jangan khawatir ya. Di sini Canva ini animasi-animasinya udah keren banget. Semua yang kita inginkan tuh ada di sini ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita sebagai guru nggak usah nyari-nyari lagi. Kita download di mana gitu ya. Tetapi di sini sudah terintegrasi semuanya. Nah, ketika kita mengklik, anak-anak mengklik ya. Nah, sudah timbul pertanyaannya dengan jawaban-jawaban yang menggunakan animasi-animasi yang menarik. Inilah salah satunya yang membuat para peserta didik kita merasa tertantang ya, merasa senang ya, merasa nagih gitu loh untuk pembelajaran-pembelajaran yang berbasis digital. Di sini Bapak dan Ibu boleh membuat pertanyaannya lebih dari 10 ya. Di sini saya sebagai contoh saja, ini hanya 3 ya.
Nah, ini juga ya, semuanya itu sudah ada, Bapak dan Ibu, fitur-fiturnya itu sudah ada. Ya, di Wordwall itu sudah ada semua. Tinggal klik prompt-nya aja, Bapak dan Ibu maunya apa, nanti mereka akan keluar ya. Dan kita langsung bisa download. Itu. Nah, kemudian yang paling penting ini adalah tujuan pembelajaran, latihan, materi, dan kuis. Jadi ketika kita mengklik ya nanti akan saya perlihatkan ya games-nya yang sudah saya buat. Sebentar. Nah, ini adalah template-template yang sudah saya buat ya. Bapak dan Ibu jangan lupa menggunakan kalau games itu pasti ada suatu petunjuk ya. Jangan sampai anak-anak kita nggak ngerti apa sih, klik apa sih gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada yang namanya Go ya. Go ini adalah untuk kita bermain, mulai bermain ya. Nanti tinggal diklik di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang, bagaimana menu itu harus ada. Jadi ketika kita mengklik tujuan pembelajaran, itu nanti akan keluar tujuan pembelajaran. Ketika klik materi, keluar materi. Klik latihan, keluar latihan, dan kuis. Nah, seperti itu ya. Nih, contohnya kita klik tujuan pembelajaran, itu akan terintegrasi dengan template yang berisi tujuan pembelajaran. Jangan lupa, ini adalah menu ya, menu home. Menu home ini untuk kembali lagi tadi ke menu. Kemudian, nah ini adalah materi-materinya. Nah, ini adalah materi-materinya. Kemudian, nah ini adalah, nah ini yang tadi saya bilang, ini saya masukkan melalui embed ya, jadi langsung terintegrasi ya dengan YouTube-nya. Jangan lupa kasih tombol menu juga ya, untuk kembali ke menu kalau misalnya anak didik kita ingin kembali ke menu. Tombol sebelum dan lanjut ya selanjutnya. Nah, inilah petunjuk ya. Petunjuk itu harus ada, Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita tidak memberikan petunjuk yang membuat anak kita nanti bingung. Nah, ini adalah kalau kita klik tadi ya, latihan soal. Nah, itu pilihan ganda ya terintegrasi. Di sini hebatnya Bapak dan Ibu ya, kalau kita klik jawaban yang salah, nanti terintegrasi langsung. Jawaban Anda salah. Kalau kita jawabannya benar, klik jawaban benar, nanti akan langsung terintegrasi dengan template yang dengan jawaban benar. Nah, di sini saya ada 3 buah soal yang saya buat. Kemudian, nah ini, ketika kita mengklik jawaban benar akan terintegrasi dengan jawaban benar ya. Ketika jawaban salah, akan terintegrasi dengan jawaban yang salah. Yang pastinya Bapak dan Ibu jangan lupa untuk tautkan slide-nya. Itu adalah kunci utama untuk navigasi kita. Kemudian ini Wordwall-nya ya, yang tadi saya bilang. Ini saya juga memasukkan langsung Wordwall-nya. Nah, jadi anak-anak itu masih tertantang ya, dengan kuis, latihan soal. Ya. Nah, ini referensi saya. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, itu penyampaian dari saya ya, pemanfaatan Canva ternyata itu luar biasa sekali kalau Bapak dan Ibu bisa tahu gitu ya, tahu bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara membuatnya. Nah, itulah kita berbagi praktik di sini agar Bapak dan Ibu bisa termotivasi untuk membuat media-media pembelajaran digital yang pastinya menyenangkan dan inovatif.
Baik, itu dari saya. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya, sahabat teknologi, yaitu Ibu Ari. Ibu Ari dipersilahkan. Terima kasih Ibu Pipin atas kesempatannya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Udah terlihat Bapak Ibu? Bapak Ibu semua, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ari Kristiani Iman SPD. Saya merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 Ngamprah. Saya di SMA Negeri 1 Ngamprah itu dari tahun 2002. Sebelumnya saya di tahun 2006 itu mulai mengajarnya di SMK Taruna Mandiri Cimahi. Jadi saya merupakan P3K tahap 2 di tahun 2002. Saat ini saya menjabat sebagai Sahabat Teknologi Jawa Barat tahun 2024. Sebelumnya di tahun 2023 juga saya sempat masuk sebagai Sahabat Teknologi Jawa Barat. Jadi ini adalah tahun kedua saya menjabat Sahabat Teknologi Jawa Barat. Saat ini saya sebagai penelah aksi nyata batch 3 juga gitu, masa kerja sampai akhir bulan Oktober ini gitu, dari mulai bulan Juli kemarin. Udah gitu juga saya ikut peserta Google Master Training level 1 batch 9. Baru beres pengimbasan tapi belum sempat ke ujian sertifikasi ya Bapak Ibu. Itu perkenalannya cukup segitu saja. Nah, sesuai dengan kreasi saya di level 3 itu saya belajar menggunakan video pembelajaran. Jadi membuat video pembelajaran tidak MPI seperti yang lain Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang ikut pembatik tidak mesti membuat MPI. Kalau Bapak Ibu misalkan mampunya di video pembelajaran masih bisa kok masuk ke level 4 gitu ya. Nah, tema yang saya ambil adalah asiknya belajar dengan video pembelajaran sebagai implementasi pembelajaran diferensiasi dengan memanfaatkan Google Site gitu ya. Penggunaan video pembelajaran membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Hal ini memungkinkan guru untuk menciptakan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa sehingga mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Video pembelajaran dapat dilengkapi dengan menambahkan elemen, visual, audio, teks yang memperjelas konsep dan meningkatkan pemahaman. Sehingga keuntungan lainnya adalah termasuk fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja, serta dapat berulang-ulang yang sangat membantu dengan siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada siswa yang tidak paham sekali, 2 kali gitu, bisa dia mengulang-ulang terus video pembelajaran. Selain itu juga membantu kita sebagai guru gitu ya, kalau ngajarnya banyak, kita bisa dibantu dengan video pembelajaran itu, jadi tidak perlu mengulang-ulang materi yang sama berulang-ulang gitu ya. Nah, dengan kegiatan pembelajaran ini kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih menyenangkan. Nah, salah satu aplikasi yang berguna dan sangat membantu untuk video pembelajaran adalah Canva. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang desain grafis. Kelebihan utamanya adalah mudah digunakan, memiliki semua tingkat keahlian untuk cepat menguasai, dan Canva juga menyediakan template yang menarik dengan desain grafis, icon, plot untuk memperkaya materi. Itu ya. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah pernah membuat video pembelajaran gitu? Ya. Tujuannya untuk apa sih membuat video pembelajaran? Membuat ya Bapak Ibu, kalau video pembelajaran itu kan sebenarnya di YouTube itu banyak gitu ya, di PMM banyak, kita tinggal ngambil sebenarnya. Tapi kenapa sih lebih bagus kita membuat videonya sendiri? Dengan membuat video pembelajaran ya Bapak Ibu, itu materinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Anak-anak yang tahu karakteristiknya kan seperti kita, hanya kita yang tahu.
apakah mereka senang dengan animasi atau tidak gitu ya. Terus materinya juga bisa kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kalau kita misalkan mengambil dari YouTube atau hanya mengambil dari PMM, kadang-kadang materinya tidak sesuai ya, bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu. Bapak Ibu, ini izinkan saya memperlihatkan video pembelajaran saya yang di pembatik kemarin ya, yang level 3. Kita skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal terpenting dalam Kembali membuat dengan video Ibu, pembelajaran. Alikus Yani Iman SPD, Guru Matematika di SMA Negeri 1 Ngamprah. Pada video kali ini kita akan belajar matematika fase E. Hal terpenting kelas dalam 10 membuat video yang pembelajaran berfungsi adalah apa? dari Tujuan identitas ya pembelajaran Bapak Ibu. kali ini adalah Jadi ada identitas di bilangan sini, bentuk ada. Sebelum kita Nah, mulai ini Bapak Ibu, bentuk akar, mari kita definisikan akar terlebih dahulu. saya gunakan Akar animasi di dilambangkan sini dengan gambar sebenarnya seperti untuk ini. mempermudah gitu ya. Pengakaran atau penarikan akar merupakan inverse dari perpangkatan. Contoh A. 3. Perhatikan. Dengan 102 kali 2, 2. Akar 100 dan akar 4 dari 81. Dapatkah kamu menyelesaikannya? Ya, betul sekali. Akar 3 dari 125 adalah 5, akar 3 dari 64 adalah 4, akar 100 adalah 10, dan akar 4 dari 81 adalah 3. Nah, itu aja barangkali Bapak Ibu ciplikan saja gitu ya. Jadi dalam video pembelajaran itu yang terpenting di depan itu ada identitas dari mata pelajaran kita. Untuk siapa sasarannya, topiknya apa, dan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian diseling-seling dengan pertanyaan seperti ini. Jadi tidak melulu monoton kita menyampaikan materi, tapi kita mengajukan pertanyaan dulu pada mereka biar mereka bisa berpikir kritis dulu gitu. Kemudian kita berikan jawabannya, kita berikan pertanyaan lagi, kita berikan jawaban lagi gitu ya. Jadi seperti itu, tidak melulu kita memberikan materi agar mereka tidak di skip gitu saja, kemudian keluar tanpa menyelesaikan menonton gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih aplikasi di kelasnya gitu ya? Nah, aplikasi di kelasnya jadi video pembelajaran ini disampaikan di tahap persiapan gitu ya. Di sini kita menyiapkan dulu videonya, kemudian kita membuat lembar kerja gitu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya menyebarkan videonya saja, tapi kita buat lembar kerja sebagai bahan diskusi kelompok nantinya berdasarkan hasil dari video. Jadi ada bahan penyerta namanya gitu ya. Kemudian kita juga menyiapkan Google Sheet. Nah, ini saya buat di Google Sheet Bapak Ibu sebagai wadah pembelajarannya. Kemudian siswa juga dibekali dengan perangkat yang terhubung ke internet. Nah, bagaimana kalau misalkan siswa tidak punya HP gitu ya, kalau di SMP, di SD kan tidak punya HP, setidaknya di sini Google Sheet fungsinya adalah menyimpan materi dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu cari kemana-mana, materi semua sudah terkumpul di sini di Google Sheet. Nah, untuk tahap pelaksanaannya, nah pertama tentu saja Bapak Ibu mengajukan pertanyaan pematik Bu Ari, seperti izin Bu Ari. Ya. Kang Rola mau izin dari room. Ada ya. itu trainer apa kuisis lagi katanya. Iya. Iya. Bapak Ibu, saya izin pindah room sebelah ya, ada kegiatan khusus super trainer. Pokoknya Bu Pipin, Bu Ari, Bu Mira, Pak Dawud semangat bergerak, semangat berbagi. Baik. Bapak Ibu saya izin ya, sampai jumpa di kegiatannya Terima kasih akan banyak datang. Kang Rola. Terima kasih Kang Rola Biasa kehadirannya. Kang Rola. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini di tahap pembukaan ini guru memutarkan video pembelajaran ini bisa menggunakan PowerPoint barangkali ya Bapak Ibu kalau di kelas. Soalnya kalau di anak-anak menyetel masing-masing lumayan ribut gitu ya. Hanya kita setelkan di InFocus. Nah, kemudian setelah menyetelkan video pembelajaran, Bapak Ibu bisa membentuk kelompok berdasarkan kemampuan. Kemudian setiap kelompok diberikan lembar kerja, ini disiapkan juga di Google Sheet-nya. Atau barangkali kalau anak-anak tidak punya HP, Bapak Ibu bisa print-kan Google Sheet-nya.
kemudian siswa diminta untuk menjelaskan materi, kemudian diminta untuk berdiskusi. Nah, kemudian kan biasa ya Bapak Ibu kalau setelah diskusi kelompok, anak-anak mempresentasikan hasilnya ke depan gitu ya. Kemudian kita bersama-sama menyimpulkan. Kemudian di tahap penutup kita mengadakan refleksi, kemudian kita melakukan asesmen. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi kan di kuliah umum menjelaskan tentang AI. Nah, ini juga langkah-langkah pelaksanaan ini saya peroleh dari AI, Bapak Ibu, dari Gemini gitu ya. Bapak Ibu bisa inginnya seperti apa, masukkan ke Gemini, ya ini dibuat oleh Gemini langsung gitu. Jadi sangat mempermudah Gemini itu. Nah, seperti apa sih prakteknya di kelas gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya simpan materinya di Google Sheets seperti ini. Ini kita bisa buat semua materi masuk ke sini, kita berhalaman-halaman gitu, lumayan untuk tahun-tahun ke depannya kita tidak perlu nyari-nyari materi kemana-mana. Kita tuliskan tujuan pembelajaran di sini, kemudian video pembelajarannya kita simpan untuk pembukaan. Barangkali ada yang bertanya gitu ya, ini kan komputer nih, kalau misalkan di siswa kan di HP ya. Kalau di HP tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, di HP anak itu tampilannya seperti ini. Tinggal diklik aja videonya, itu maju. Gitu ya. Tidak perlu keluar dari Google Sheets. Kemudian ini lembar kerja peserta didiknya, kita lampirkan di sini. Siswa tinggal klik seperti ini. Nah, terlihat LKPD-nya. Nah, ini bisa diskusikan tanpa perlu ngeprint, anak-anak bisa lewat HP seperti itu. Didiskusikan. Nah, kemudian kita sediakan juga, Bapak Ibu bisa menyediakan sumber belajar lain. Di antaranya ada bukti karya PMM, buku Kemendikbud, Gemini, ini kita lampirkan linknya. Bukti karya misalkan ada yang video, kan Bapak Ibu ya, kalau di bukti karya PMM itu ada dokumen, ada MPI, kita bisa klik nih. Misalkan siswa yang senangnya video, bisa mengklik di video ini. Nah, seperti ini. Ini pilihannya banyak, bukti karya yang bentuknya video. Kalau misalkan anak yang senangnya membaca, ini ada bentuknya dokumen. Nah, kalau misalkan siswa yang senang menggunakan MPI, nah MPI juga ini banyak hasil karya Bapak Ibu semua di sini ada gitu. Tinggal kita sematkan saja linknya di sini. Bisa juga ada ini kita sematkan buku Kemendikbud, Bapak Ibu. Ini seperti ini. Kita bisa nyari buku apa yang kita punya, yang kita ingin baca gitu ya. Buku SMA, buku SMP, semua komplit di sini. Kelasnya kelas berapa? SMA kelas 10, kemudian materinya di sini banyak. Kita cari materi matematika, karena saya pelajaran matematika ya. Kita cari di sini. Nah, ada 2 buku matematika yang bisa dipakai oleh anak-anak. Kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini juga ada Gemini, Bapak Ibu barangkali ada yang belum mengenal. Siswa bisa belajar menggunakan Gemini seperti ini. Tinggal misalkan tolong jelaskan tentang bentuk akar gitu ya. Nah, ini Gemini baik sekali, dia akan menjelaskan. Bisa menanyakan hal-hal yang spesifik, misalkan buatkan contoh soalnya. Seperti ini. Gemini akan membuatkan contoh soalnya seperti ini. Gitu ya. Kalau ingin jawabannya, tolong jawabannya gitu ya. Ini Gemini akan memberikan jawabannya. Seperti ini Bapak Ibu gitu. Ini bisa digunakan oleh anak. Nah, kemudian setelah berdiskusi, proses berdiskusi anak-anak selesai, anak-anak bisa menuliskan jawabannya di sini Bapak Ibu langsung di Google Sheets. Jadi tidak perlu masuk lagi ke Google Sheets, langsung bisa dikerjakan di sini. Ya. Itu kemudian bisa lihat jawabannya di sini, jawaban siswa-siswa lain yang nantinya akan didiskusikan, dipresentasikan ke depan kelas. Ya. Jadi kita paperless di situ. Jawabannya bisa. Nah, ini asesmennya juga bisa kita simpan di sini.
Asesmennya Bapak Ibu misalkan bisanya Wordwall, mangga disimpan linknya di sini Wordwall. Kalau saya biasanya Kahoot pakainya, bisa diklik seperti ini. Eh, ini bisa dikerjakan perorangan di rumah Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengerjakan ini, saya bisa kirim linknya gitu ya, tinggal ditulis namanya siapa, misalkan Amir gitu. Oke, go. Nanti akan muncul pertanyaannya ya. Bentar, agak lama. Nah, K13 apakah ini soalnya K13 bentuk akar atau bukan? Oh, benar gitu. Ini akan langsung terlihat posisi dia di mana gitu ya. Mungkin hampir sama dengan kuisis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau misalkan kalau Bapak Ibu misalkan di kelas ya masih ada waktu, bisa menggunakannya di depan kelas seperti ini, yang waktu level 2 ini saya pakai. Kita percepat saja ya mengingat waktu gitu. Nah, kalau menggunakan Kahoot di kelas itu lumayan gitu. Siswa disuruh mengerjakan soal, dia tidak merasa mengerjakan soal, senang saja. Lumayan seru Bapak Ibu menggunakan Kahoot. Ini ada terlihat. Nah, ini bentuk gamenya. Jadi nanti kalian akan dikejar oleh robot ya. Kalian bisa lari kalau sudah menjawab 3 soal yang benar. Oke, seperti ini 3 soal benar baru boleh menekan bus seperti ini. Lari. Ini kelompok masih soal yang sama gitu, tapi dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalau ini satu kelas semua. Nah, itu Bapak Ibu. Itu ya, jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan, bagaimana memanfaatkan video pembelajaran di dalam proses di kelas gitu ya. Video pembelajaran bisa kita sampaikan di awal pembelajaran. Itu saja barangkali Bu Pipin. Mudah-mudahan tidak puas, jadi nanti ada pertanyaan gitu ya. Saya kembalikan kepada Ibu Pipin. Baik, Ibu Ari, luar biasa sekali ya pemaparannya dengan pembelajaran-pembelajaran yang menarik dan inovatif yang pastinya menggunakan dengan platform-platform digital. Baik, meningkat selanjutnya kita berikan kepada Ibu Mira Armilasari untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Pipin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Semoga di materi ketiga ini masih pada semangat ya. Lumayan ya, tadi udah 2 pemateri plus 1 keynote speaker. Silakan, barangkali ada yang mau bergerak-gerak dulu, silakan ya. Mungkin udah mulai pegel pinggangnya, bisa diregangkan dulu. Boleh, silakan. 2 menit. Soalnya saya juga ngerasa gitu. Lumayan duduk lama itu pegel ya gitu. Silahkan melakukan peregangan dulu. Baik, sambil saya izin share screen. Oke, baik, apa sudah terlihat?
Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mira Armilasari. Saya bertugas di TK Darus Saada, Kabupaten Tasikmalaya. Saya merupakan sahabat teknologi 2024, sama seperti Ibu Ari. Saya juga ini kali kedua. Alhamdulillah sebelumnya tahun 2022, waktu itu Duta Teknologinya Bapak Rola yang tadi kena speaker. Saya juga menjadi sahabat teknologi tahun 2022. Kalau dulu itu SRB sih, singkatannya beda gitu ya. Baik, kemudian saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya, juga mengikuti program PPG. Jadi ada 3 program dalam kurun waktu berbarengan saat ini gitu. Baik, saya nggak berlama-lama, mungkin langsung saja ya ke materi gitu, karena ini mengejar waktu. Ya, saya lupa tadi ingin menyampaikan mengenai tema yang saya buat dari materi saya, yaitu pemanfaatan Canva untuk inovasi pembelajaran berbasis TIK. Yang khususnya saya membuat multimedia pembelajaran interaktif gitu. Di sini saya ingin menyampaikan mungkin mengenai Canva ya. Sebenarnya mungkin sudah nggak asing lagi ya mengenai Canva ini gitu di Bapak Ibu guru hebat gitu. Canva merupakan salah satu aplikasi yang dapat menjadi alternatif membuat media pembelajaran. Salah satunya media pembelajaran interaktif. Aplikasi Canva bersifat gratis dan berbayar, berbasis online yang mudah digunakan termasuk dalam mendesain media pembelajaran. Seperti kita tahu memang Canva ini ada yang pro-nya ya, tapi barangkali di sini mah semuanya Bapak Ibu guru udah menggunakan ID belajar ya. Soalnya apa namanya itu keunggulan dari ID yang biasa ya, yang pribadi gitu, email pribadi. Kalau ID belajar itu banyak yang gratisnya gitu, bagus-bagus Bapak Ibu guru gitu. Sebenarnya saya termasuk telat gitu. Saya ketika ikut guru penggerak menggunakan ID belajar, padahal saya sudah lama gitu, karena mungkin karena ketidaktahuan saya gitu. Dari awal saya suka bikin desain-desain pakai akun email pribadi gitu. Setelah ikut guru penggerak, alhamdulillah dapat ilmu pakai akun ID belajar gitu. Jadi lebih apa namanya itu, lebih banyak yang gratisannya di sana gitu. Terus juga alhamdulillah di Pembatik ini pemanfaatan Canva itu meningkat. Yang sebelumnya hanya desain buat video pembelajaran, buat template-template apa namanya itu kayak buat player, spanduk. Nah, alhamdulillah di Pembatik 2024 ini saya jadi tahu pemanfaatan Canva itu selain yang tadi bisa juga membuat multimedia pembelajaran interaktif gitu. Baik, selanjutnya slide yang kedua yaitu mengenai pengertian multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif atau MPI merupakan bentuk media yang menggabungkan banyak unsur seperti teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga murid atau pengguna dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dan mandiri untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Jadi sudah bisa kebayang ya dari kata multi aja udah, wah berarti ini beragam gitu ya, multimedia berarti beragam media gitu. Jadi banyak media yang digabungkan di sini. Jadi misalkan ada videonya juga, ada audionya juga, ada grafik, ada animasi, ada berbagai macam media digabungkan dalam satu wadah yang disebut nama MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Baik, selanjutnya. Nah, dalam membuat media pembelajaran interaktif ini tentunya ada unsur-unsurnya gitu ya. Apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama harus ada judul. Tentunya judul ini harus semenarik mungkin, baik berupa baik itu desainnya maupun apa ya
judulnya itu sendiri gitu. Seperti ini saya mengambil Ayo Mengenal Huruf gitu kan, gampang diingat gitu kan. Atau juga kalau mau pakai akronim juga bisa gitu, misalkan kayak Sulinjar gitu kan lebih apa ya, mudah didengar gitu ketimbang apa namanya itu kalau kita survei lingkungan belajar gitu, lebih banyak kali kan Sulinjar boleh diakronimkan gitu, ketika kita mengambil judul pembelajaran boleh diakronimkan gitu. Kalau saya ini tidak, tapi ini juga mudah diingat gitu. Ayo Mengenal Huruf gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kreatornya. Di sini kreatornya siapa yang membuat aplikasi ini? Tentunya si kreator ini kita harus ada di sini ya, di menu ini. Di sini memuat mungkin profil singkat kita saja gitu ya. Baik, selanjutnya sasaran tujuan pembelajaran. Nah, ini penting karena ini kan media pembelajaran ya gitu. Jadi sasarannya siapa harus jelas gitu ya, Bapak Ibu. Seperti saya anak usia dini kan, saya ngajar di TK. Berarti sasaran anak usia saya adalah fase fondasi atau anak usia 4 sampai 6 tahun. Tujuan pembelajarannya apa misalkan? Kita kalau misalkan bingung, udah aja kita ngasihnya ke modul ajar aja, di sana kan lengkap ya gitu, sasaran usia anaknya, tujuan pelajarannya apa gitu, seperti itu. Kita ngasihnya ke modul ajar saja gitu. Capaian pembelajarannya juga ini harus disampaikan gitu. Kemudian ada, nah ini yang paling penting, maksudnya ada intinya gitu, maksudnya materi di sini. Di sini nanti ada menu materi gitu. Materinya apa? Tentunya kan di modul ajar ada ya gitu, materinya tentang apa gitu, seperti itu. Kemudian kalau di TK itu kita mengistilahkannya game ya, belajar. Soalnya kenapa? Karena kan kalau TK itu bermain seraya belajar, jadi istilah juga kita gunakan game. Kalau tadi Ibu Ari katakan itu latihan. Di sini juga sebenarnya latihan gitu. Apa namanya? Pedah nganggo iya menurutnya. Tapi tadi maaf Pak, itu ada yang bocor suaranya. nggak ada suaraan. Bu Mira dibuka lagi mute-nya bentar. Dari tadi ya? Oh, baik, mohon maaf tadi ke mute. Baik, tadi sampai mana ya? Tadi kedengaran nggak yang materi? Pertama itu ada materi, itu penting, itu intinya ya materi. Kemudian setelah anak-anak memahami materi itu latihan, tapi untuk di TK itu kita namainnya itu game ya, karena anak TK itu bermain seraya belajar. Jadi kita namainnya game gitu. Sama saja seperti yang tadi Bu Ari sampaikan, bahwa setelah memahami materi, kemampuan anak kita ada latihan gitu. Selanjutnya, kalau di TK saya tambahan bernyanyi gitu, karena ini ciri khas anak TK. Selanjutnya, jangan lupa referensi ya gitu. Ketika kita menggunakan aset-aset gitu kan, misalkan dari selain aset yang ada di Canva juga kadang-kadang ada yang nggak ada, misalkan kita ambil dari free pick atau dari manapun gitu sumbernya, itu harus dicantumkan referensinya gitu. Ini penting. Kenapa? Kalau kita tidak mencantumkan apa namanya itu referensinya, nanti kita melanggar hak cipta gitu ya, seperti itu kurang lebih. Baik, kalau saya mudah-mudahan masih ada waktunya, Ibu moderator, karena saya tuh langsung mau ke Markitek, mari kita praktek gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan slide kosong. Nah, rencananya saya mau membuat seperti ini contohnya. Misalkan, bentar. Nah, saya mau membuat ini. Nah, saya rencananya membuat ini. Ini tampil halaman depan ya, seperti ini. Saya membuat ini caranya. Nah, misalkan ini ya, nggak jauh dari elemen ya, Bapak Ibu.
Pokoknya cari apapun ada di sini gitu. Misalkan yang tadi ada unsur pohon, kita cari aja pohon seperti ini, diketik, enter, muncul. Nah, kita klik aja. Nah, seperti ini. Untuk ukuran kita bisa sesuaikan ya. Kita mau seperti apa, besaran seperti apa, kita posisinya mau di mana, itu bisa ditarik aja. Ditarik. Nah, kita misalkan tempatkan di situ. Kemudian kita mau tambahin apa lagi tadi? Bunga misalkan. Bunga, tinggal ketik pokoknya apapun elemen yang mau kita cari, carinya di situ. Nah, walaupun nggak sama persis, kita contoh aja ya, karena ini lama. Kita pakai yang ada aja. Ini juga ukuran bisa disesuaikan seperti ini. Nah, Ibu Bapak, di sini nggak perlu mengambil lagi dari sana. Di sini ada tombol duplikat. Nah, sini. Tinggal geser aja ke sini. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Terus tadi apa lagi? Ada awan misalkan. Atau matahari. Ini. Kalau untuk nama, kalau saya itu tadi buatnya itu dari beberapa gabungan abjad yang ada di template-template sebelumnya, di materi. Tapi kalau saya ini sekarang, di sini juga sebenarnya bisa sih. Kita nyari misalkan huruf ayo, huruf A dulu misalkan kan. Banyak di sini juga. Kita pilihnya ada grafik, bingkai, video. Tapi kita kan mau bikin huruf ini ya, kita pilih aja grafik kalau mau yang ini. Tapi kita coba yang teks. Kalau mau teks, kita pilihnya ini, teks. Nah, ini ada untuk judul ya, yang besar. Ini yang subjudul, ini yang paling kecil untuk teks isi ya. Kita karena untuk judul, kita ambilnya yang ini. Misalkan, ayo mengenal huruf. Ini untuk font, di sini bisa dirubah. Akan kita pakai yang ini aja. Ukuran juga bisa disesuaikan. Mau segimana. Terus juga warna, kita mau pakai apa? Misalkan warna ini aja. Seperti ini kurang lebih. Saya rasa cukup ya untuk penambahan elemen gitu ya. Terus kalau untuk aksesoris yang lainnya, nah sekarang kita ke tombol navigasi aja langsung. Kita cari start. Ini kan tampilan muka ya gitu ceritanya. Kita ambil start. Navigasi start. Salah. Salah. Mohon maaf. Di elemen. Carinya di elemen. Loh, banyak ya. Navigasi tombol-tombol, kita pilih yang ini aja. Ukurannya kita sesuaikan. Seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara menautkan. Dari slide 1 ke slide berikutnya. Ini ada tombol start. Nah, dari sini kan kita mau memulai permainan. Nah, dari tampilan muka itu kita larinya kemana? Ke menu tentunya ya. Gitu. Di sini saya menunya sudah buat jadi. Soalnya kalau misalkan buat dari awal tuh waktunya lama gitu ya. Kita buat jadi aja. Nih, kita cara menautkan. Nah, sekarang kita belajar cara menautkan. Klik tombol yang ini, klik kanan. Klik kanan. Kemudian, nah, tautkan. Seperti ini. Kita mau menautkannya ke slide keberapa? Misalkan. Coba kita lihat, ini slide keberapa. Dan sekarang udah ada tambahan slide dari awal. Misalkan, sebentar. Ini ya, slide 7. Oke. Kita klik kanan.
Tautkan, kita pilih di sini. Slide. Nah, seperti ini. Selesai. Nah, setelah itu nanti bakalan pas kita klik di sini, nanti kita bakalan coba ya. Klik dari sini bakalan pindah pasti ke sini ya. Kemudian selanjutnya kita coba dulu. Apakah ini pindah ke sana? Nah, klik sini. Tuh. Pindahkan ya gitu ke slide yang kita tuju tadi, yang ditautkan tadi. Seperti itu kurang lebih untuk cara menautkan. Selanjutnya, nah dari sini, ini juga kita nyoba menautkan lagi. Kan tadi ditautkan ke menu ya, dari halaman pertama kita tautkan ke menu. Ini ceritanya menunya udah jadi. Dari menu kita tautkan ke, ini kan Ayo Belajar, berarti kita ke slide Ayo Belajar. Kita tautkan ke Ayo Belajar itu slide 8. Tautkan ke slide nomor 8. Nah ini, Ayo Belajar. Selesai. Sangat mudah. Ketimbang dulu saya waktu buat MPI itu, saya dulu template-nya dari slide Go, terus disimpan berupa PPT, kita edit-edit di sana, ditautkan. Pas mau nge-link itu dulu saya buat pakai aplikasi lagi, iSpring Suite, itu lebih ribet gitu. Kalau dengan Canva, ternyata saya lebih mudah ternyata gitu ya. Kita coba lagi. Tadi kan udah ditautkan ya. Nih, di sini udah ada keterangan, karena udah ditautkan. Kita coba. Kita klik yang ini. Klik aja. Pindah ke sini. Oke, sebentar. Suaranya tidak terdengar. Nah, lah ini bagaimana ini menambahkan video gitu kan. Kalau menambahkan video, kita ke sini unggah. Nah, di sini ada gambar, ada video, ada juga audio. Kalau videonya ya harus seperti biasa, kita bikin dulu gitu. Kita bikin dulu videonya, nanti kita unggah dari sini nih. Pertamanya gitu ya. Pertamanya mah dari sini dulu. Kita ambil, misalkan kita nyimpannya di mana, seperti itu. Nah, nanti akan tersimpan otomatis di sini gitu ya, sebagai aset kita. Untuk kedepannya nggak usah unggah-unggah lagi, tinggal ambil aja di sini kalau butuh, seperti itu. Selanjutnya di sini udah ada template yang udah jadi, misalkan sekarang ini next. Biar gitu, kita tautkan. Misalkan ke slide nomor 9, ke angka. Nah, seperti ini. Kita klik, let's go. Tuh, pindah ke sini. Seperti itu. Terus bagaimana nanti ada suara ya, ini tuh bukan foto saya disimpan di sana, sebenarnya itu audio, cuman ada fotonya jadinya, karena akun saya pakai foto ini, jadi otomatis munculnya seperti ini. Cara merekam, nah ini bisa merekam suara kita di sini. Seperti gitu, audio, klik di sini, misalkan seperti ini. Lama ya. Nah. Oke, kita tinggal merekam aja seperti ini. Kita klik rekam.
Terus kita ngomong sesuai misalkan konten kita mau isi audio, mau ngisi audio apa di project kita, tinggal ngomong aja gitu. Ini untuk merekam. Klik selesai, terus simpan seperti ini. Nanti bakalan masuk di sini ada. Baik, kurang lebih mungkin seperti ini ya. Apa namanya itu materi dari saya untuk kita tinggal untuk merekam. Nah, ini ada. Kita langsung ke hasil yang saya punya aja ya gitu untuk melihat seperti apa sih keseluruhan MPI yang sudah saya buat gitu. Ini mungkin gambaran umumnya aja ya, itu cara bikin MPI, bagaimana cara menambahkan elemen yang tadi saya udah contohkan, bagaimana cara menautkan, bagaimana cara ngambil tombol navigasi, juga cara merekam dan cara menambahkan, mengunggah gambar, video maupun audio. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini tuh linknya. Ini linknya, yang link MPI saya, tugas pembatik level 3 kemarin seperti ini. Kita klik aja ke sini. Tadi saya udah buka, soalnya kalau klik dari awal tuh loadingnya lama. Nah, seperti ini. Kita klik aja. Kita skip aja untuk apa namanya itu menu, untuk petunjuk penggunaan, langsung ke menu, klik menu. Nah, ada profil, kita melihat aja gambaran. Nih, profil saya seperti ini, sederhana saja. Selanjutnya, ini ada tombol home, kita kembali. Nah, itu seperti itu. Ini sasaran dan tujuan, capaian, ayo belajar. Tadi. Nah, ini salah satu apa namanya itu interaksi ya, saya dengan cara menanyakan ke siswa gitu kan. Jadi ada interaksinya videonya gitu, seperti itu kurang lebih. Saya terinspirasi dari film Dora, suka menanyakan manakan peta gitu kan. Seperti itu. Nah, ini bisa huruf apakah ini gitu kan, ke anak seolah-olah menanya gitu kan. Jadi anak nanti menjawab gitu. Seperti itu. Ini tombol navigasi selanjutnya. Seperti itu aja. Selesai ya. Oke. Selanjutnya kita ayo bermain. Nah, sebentar. Ini ada video sebenarnya. Ini loading. Udah aja lanjut aja ke sini. Ini ada gamenya seperti ini. Ayo coba temukan mana yang merupakan huruf A gitu. Ini ada audionya sebenarnya. Misalkan kita salahkan ya, kita pilih Z aja. Ini harusnya ada ini ya di sini. Ini kenapa nih kayaknya? Internetnya ya, ada kendala. Harusnya di sini kalau kita memilih salah tuh nanti ada muncul maaf jawaban Anda salah misalkan kayak gitu. Makanya saya tidak ada tombol lanjut ya kalau jawabannya salah. Hanya ada tombol back seperti ini.
Nah, gitu. Kalau jawabannya benar, kita pilih A misalkan. Nah, di sini bakalan ada jawaban Anda benar misalkan ya. Makanya ada tombol next ke materi selanjutnya. Seperti itu. Dan terus aja seperti itu kurang lebih. Ini game yang kedua. Tapi caranya juga sama kayak gitu kurang lebih. Izin Bu Mira 1 menit lagi ya. Oh iya, siap. Setelah itu ini ayo bernyanyi. Ini videonya. Mohon maaf ini kendala internet. Ini di sini ada video yang saya embed. Caranya tadi sudah disampaikan sama Ibu Pipin, sama seperti itu. Kita back aja. Nah, ini referensinya. Nah, ini penting referensi yang seperti yang tadi saya sudah bilang gitu ya. Bahwa ini untuk menghindari kalau kita itu melanggar hak cipta seperti itu. Baik, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Mohon maaf misalkan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bu Mira, luar biasa sekali ya. Bagaimana kita bisa mempraktikkan langsung ya template-template di Canva dengan fitur-fitur yang luar biasa. Baik, ini adalah pemateri yang terakhir, Bapak Muhammad Daud dari Sukabumi. Dipersilakan, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Gimana, masih semangat mengikuti sampai akhir? Semangat, Pak. Semangat. Izinkan saya memperkenalkan diri dan share screen ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Daud. Saya mengajar informatika di SMP Negeri 1 Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus, alhamdulillah tahun ini saya terpilih dan dinobatkan lah ya sebagai sahabat teknologi Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Saya juga sebagai Google Master Trainer dan pernah dapat sertifikat dari Alibaba Cloud sertifikatnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, malam ini saya akan menjelaskan materi tentang dengan media pembelajaran interaktif, kelas menjadi menarik dan menyenangkan dan asik. Di sini pengertian multimedia pembelajaran interaktif yaitu program pembelajaran mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur dilengkapi dengan alat pengontrol untuk memfasilitasi pengguna mengontrol pola belajar sendiri. Gabungan di atas dapat berupa teks, grafik, video, animasi, suara, dan interaktivitas. Selanjutnya, karakteristik MPI. Di sini, yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen, seperti audio dan visual ataupun gambar. Yang kedua, bersifat interaktif, mampu mengakomodasi respon pengguna atau murid. Dan yang ketiga, bersifat mandiri, yaitu memiliki kemudahan dan kelengkapan isi atau materi sehingga peserta didik dapat belajar independen secara luas. Selanjutnya, prinsip-prinsip MPI. Yang pertama, di sini ada judul. Judul disesuaikan dengan materi yang ada di buku. Contohnya seperti ini. Saya membahas tentang bab 3, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, yang saya singkat menjadi EKO-IKA. Yang selanjutnya tentang sasaran. Di sini saya mengambil kelas 8 atau fase D, mata pelajaran informatika. Di sini tampilannya pun harus menarik
dan interaktif. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dicantumkan di halaman MPI. Yang selanjutnya, ini yang paling penting, materi tentang MPI-nya dibuat dengan semenarik mungkin supaya anak atau peserta didik lebih tertarik untuk belajar di kelas. Yang selanjutnya, di sini ada contoh latihan. Di sini ada panduan untuk melaksanakan latihan atau kuis. Yang selanjutnya di sini ada referensi. Sama seperti yang dibahas oleh materi atau sebelumnya, di sini dicantumkan kita mendapat materi, aset, ataupun video, ataupun kuis, dan juga desain grafisnya dari mana dicantumkan di referensi. Yang selanjutnya ini, profil pengembang dibuat dengan semaksimal mungkin dan semenarik mungkin. Jangan lupa tampilannya pun dibuat dengan warna ataupun visual yang bisa dilihat mata dengan baik. Nah, yang selanjutnya tahapan pengembangan MPI. Yang pertama, praproduksi, yaitu merencanakan MPI. Kita ketika membuat MPI disiapkan dulu mau pakai aplikasi apa, asetnya seperti apa, materinya tentang apa, sehingga hasilnya pun maksimal. Yang kedua, produksi, yaitu atau membuat MPI. Di sini saya cerita pengalaman pribadi lah, pas kemarin tugas level 3, saya sempat mengalami kegagalan dalam waktu seminggu, dirubah ulang, alhamdulillah berhasil dan sampai tahap sekarang. Yang ketiga, yang paling penting pasca produksi, mereview dan publikasi MPI. Nah, di sini sebelum MPI ini disebar atau di-share ke anak ataupun guru yang lain, kita review dulu mana bagian yang kurang atau asetnya yang kurang cocok, tampilannya, hurufnya, warnanya juga mesti disesuaikan supaya tampilannya atau hasilnya menarik dan bisa dinikmati oleh peserta didik. Yang selanjutnya, nah di sini ada macam-macam aplikasi MPI. Kebetulan saya menggunakan Canva dan dengan Wadwa. Selain itu banyak dari teman di pembatik yang lainnya, ada yang pakai Articulate Storyline, ada aplikasi Smart APS Creator, Figma, dan lain-lain. Di sana juga dipadukan dengan PowerPoint, Google Slide, dan layanan website lainnya. Mungkin hanya itu, Bu Pipin. Terima kasih. Baik, Bapak Muhammad Daud, terima kasih atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Keempat, sahabat teknologi Jawa Barat sudah membagikan praktik baiknya kepada kita semua. Sekarang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu boleh raise hand terlebih dahulu untuk memulai pertanyaan. Dipersilakan. Baik, di sini kita lihat ada Bapak Setiadi MSI. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya dari SMA Negeri 1 Ngamprah. Ingin bertanya kepada
para pemateri. Tadi menarik sekali pematerinya atau yang disampaikan. Pertanyaannya adalah apakah pemateri itu pernah menggunakan Canva untuk proyek kolaboratif ya di kelas? Jika iya, bagaimana pengalaman siswa bekerja secara bersama-sama menggunakan platform ini? Jadi pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari Ibu Ian Damayanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ian Damayanti. Sekali materinya. Yang saya ingin tanyakan, kan dari tadi saya menyimak, itu ada kegiatan yang apa sih kalau untuk SMA mungkin bisa menggunakan untuk kegiatan ke anaknya itu langsung pakai handphone ya Bu ya. Tapi kalau misalkan untuk TK sendiri itu bagaimana? Karena kan selama ini saya melakukan pembelajaran teknologi itu hanya secara visual, hanya menonton saja gitu tanpa anak melakukan kegiatan yang seperti tadi yang dijelaskan dari pemateri, anak bisa melakukan kayak game-gamesnya seperti itu bagaimana dengan ada nggak sih gitu maksudnya yang untuk ke anaknya lebih mudah atau memang harus menggunakan pakai gadget gitu. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ian. Ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaannya? Atau boleh kita jawab dulu ya? Para sahabat teknologi Jawa Barat, Ibu Ari, Bu Mira, Pak Daud. Sama saya Ibu boleh? Boleh, Ibu pertanyaan pertama, boleh. Dari Silakan. Pak Setiadi, terima kasih Pak Setiadi. Atau nanyanya nanti di sekolah Pak Setiadi. Oh, ini teman ya. Ya. Kalau saya sendiri sering sih ya bentar ya, aku kameranya nggak ada. Kalau saya di sekolah itu suka Bapak meminta anak mengerjakan tugas Canva. Jadi tugas itu dikumpulkannya biasanya kan anak-anak kalau habis diskusi itu presentasi ke depan ya. Kalau saya tidak, saya minta anak buat di Canva, bentuknya boleh video, boleh presentasi dan sebagainya gitu. Nah, anak-anak ini lumayan Bapak Ibu ternyata kreatif-kreatif ya hasilnya dari Canva itu dan mereka mengerjakannya secara kolaboratif. Jadi satu Canva itu dikolaboratorkan, setiap anggotanya bisa saling nge-share ke sana. Gitu. Ya, tapi bukan saya yang di saya pusatnya, tapi antar kelompok mereka sendiri itu kolaboratifnya. Baik. Kalau untuk Mungkin saya sedikit ya dari Bapak Setiadi. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya media Canva for Education itu sudah saya terapkan Pak di sekolah saya di kelas. Nah, mereka itu justru ketika saya menggunakan Canva sebagai edu game, itu mereka nagih Pak, suka banget gitu loh. Jadi kita dihafal ketika kita masuk kelas, wah Ibu pasti game dulu nih gitu kan. Jadi penerapan yang kita lakukan ya dengan menggunakan platform-platform digital ini memang luar biasa dampaknya, mengadakan sebuah inovasi perubahan ya di dalam kelas ketika kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang tadinya konvensional ternyata kita menggunakan digital. Nah, yang pastinya ini berhubungan dengan Ibu Ian ya, Ibu Ian Damayanti. Jadi kalau ketika kita sebagai guru ya, kita jangan sampai terhenti ya, walaupun kita mengajarnya itu di jenjang PAUD, di jenjang TK ataupun SD ya. Ketika kita sudah mengetahui belajar bagaimana media platform digital, itu akan berguna dan bermanfaat bagi diri kita. Jadi kita harus bisa pinter-pinter mempunyai strategi atau siasat bagaimana tetap menggunakan platform digital ya, tetapi anak-anak itu tetap menggunakan game. Nah, contohnya seperti saya itu menggunakan Quizizz. Nah, Quizizz itu ada yang namanya mode kertas. Nah, mode kertas itu anak-anak tidak menggunakan handphone device ataupun
internet yang digunakan ya, tetapi melainkan malah kita sebagai gurunya yang inovatif menggunakan handphone. Jadi ketika anak-anak peserta didik itu kita berikan kertas berupa QR code untuk jawaban yang kita berikan pertanyaan di Quizizz, anak-anak tinggal membaliknya saja. Ini kalau A jadinya begini, kalau B dibalik sebelah kiri. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas tetap adanya interaktif media digital. Seperti itu, Ibu Ian. Mungkin ada yang menambahkan dari Baik, Bu Mira? dari Silakan. saya, saya akan menambahkan. Hai Bu Ian, ini sebenarnya teman saya dari Purwakarta. Aduh, rasanya kangen, udah lama sudah gak ketemu. Jadi ingat dulu ya Bu Ian. Oke, ini baik. Untuk perangkat memang belum merata ya bantuan dari pemerintah gitu kan sebagai media pembelajaran berbasis TIK gitu ya Bu ya gitu. Kalau untuk yang sudah dapat, alhamdulillah untuk di TK saya, TK Darusada, udah perangkatnya udah alhamdulillah lengkap gitu ya. Alhamdulillah udah dapat bantuan berupa tab juga, proyektor juga gitu kan, dan lain-lain gitunya. Gitu ya. Mohon maaf. Untuk di sekolah juga alhamdulillah udah bisa kita lakukan karena apa namanya itu perangkatnya mendukung gitu kalau untuk di sekolah saya. Kalau untuk di sekolah yang belum ada perangkatnya gitu kan, sebenarnya ini bisa diterapkan Bu ketika kita kemarin aja Mira kan KKG ya guru-gurunya itu gitu kan otomatis semuanya ikut kan guru-gurunya KKG. Nah setelah adanya apa namanya itu kemajuan teknologi sekarang pewaris dari COVID kemarin gitu ya tetap kita mau pakai jadi anak tuh nggak diliburkan Bu karena kan itu hari efektif jadi kita tidak meliburkan anak tapi kita membDR-kan gitu jadi belajar dari rumah jadi walaupun kita ada kegiatan tugas kita sebagai guru tidak lepas gitu seperti itu dan multimedia pembelajaran interaktif ini bisa sebagai apa namanya itu materi BDR kita Bu linknya nanti dikirim gitu kan kemarin juga saya mencantumkan ini gitu selain tematik saya mencantumkan juga link untuk mengenal huruf ini gitu jadi si anak di rumah kan otomatis setiap orang tua insya Allah lah ya gitu ya punya gadget gitu ya jadi anak mandiri gitu belajar paling ya didampingi lah sama mamanya soalnya apa namanya tuh MPI ini kan cara kerjanya nggak jauh kayak game sebenarnya mah gitu kan cuman runtut ada materinya baru ke latihan kayak gitu seperti itu kurang lebih jadi anak bisa mandiri belajar klik 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 gitu seperti itu sebenarnya inovasi ya gitu ya kalau dulu mah kita tuh sebelum ada teknologi seperti sekarang ketika ada kita kegiatan bukannya anak diliburkan ya dulu mah ya gitu nah sekarang mah bisa gitu kan mungkin sebelumnya saya juga emang cuma pakai misalkan lembar kerja misalkan ngasihnya tapi untuk saat ini misalkan ditingkatkan dengan mengirimkan link MPI seperti ini gitu jadi terus aja berinovasi karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak-anak itu sesuai zamannya seperti itu mungkin istilahnya kita guru-guru skill untuk teknologinya kita tingkatkan sehingga nanti bisa menstimulus ke anak pun apa menyesuaikan dengan zamannya saat ini gitu di mana ya udah canggih-canggih gitu teknologi seperti itu kurang lebih dari saya jawabannya. Terima kasih Ibu Ian. Boleh menambahkan barangkali ya Ibu, sebenarnya cukup bermodal InFokus saja gitu Bapak Ibu. Jadi yang mengakses MPI, Canva, terus apa tadi Woodwall itu Bapak Ibu gurunya saja gitu. Jadi kalau anak TK kan nggak mungkin ya menjalankannya sendiri gitu ya. Jadi kayak Woodwall itu kan tinggal anak nempel ke tembok gitu, ibunya yang pijit laptop berubah layarnya kan kalau menurut anak TK itu wah banget gitu ya. Padahal si layarnya bisa berubah itu karena bu gurunya mijit laptop gitu. Jadi cukup bermodal dengan laptop kalau misalkan di anak TK atau SD karena nggak mungkin bawa HP ke sekolah gitu. Beda dengan anak SMA gitu ya. Itu Betul, mungkin terima tambahannya. Baik. Terima kasih jawabannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti
saya tambahkan lagi karena selama ini hanya menggunakan yang proyektor sama smartboard yang ada di sekolah, tapi anak-anak hanya melihat hasilnya saja gitu, Bu. Jadi belum berinteraksi langsung gitu anak-anak menggunakan teknologinya gitu. Tapi mereka sudah mengenal. Ya, Baik, baik. terima Mohon maaf, Ibu, mungkin saya sedikit ini bukan anak-anak tidak mungkin ya gitu, karena saya sudah tapi disederhanakan saja gitu MPI-nya gitu yang memang mudah anak lakukan seperti itu. Untuk media mah ya itu tadi, kalau untuk di sekolah mah kalau yang udah punya bantuan berarti alhamdulillah ya bisa dimanfaatkan bantuan itu. Kalau yang belum mungkin sebagai media buat BDR di rumah gitu. Bisa dicobalah dengan MPI tentunya yang memang sederhana sesuai apa namanya itu kemampuan anak gitu, yang enggak teknologinya yang memang tingkat tinggi untuk SMA enggak gitu. Kita gunakan yang sederhana saja yang biasa anak suka main game gitu, seperti itu kurang lebih. Ya, karena MPI bisa di HP Ya. kan Bu ya. Jadi linknya dikirim ke orang tua, mungkin gitu ya Bu ya. Jadi Betul, pakai betul. HP orang Betul, tua. betul. Linknya dikirim ke WA grup seperti itu. Tuh. Yap. Baik, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Terima kasih juga. Ada lagi Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu 7 menit lagi untuk yang masih bingung tentang MPI, bagaimana sih mengoperasikannya dari awal gitu ya. Tadi sudah disimak oleh Bu Mira ya, bagaimana caranya untuk membuat MPI dari template yang kosong. Mungkin masih ada pertanyaan lagi yang masih bingung? Silakan Bapak dan Ibu. Tidak ada mungkin. Kalau tidak ada bisa kita foto dulu mungkin ya, sebelum tutup. Kalau foto berarti Bapak dan Ibu on cam sebentar ya untuk kita mengambil dokumentasi. Bapak dan Ibu dimohon untuk on cam sebentar. Kita mau sesi dokumentasi. Tampilkan pose terbaik Bapak dan Ibu. Rame pada ini ya, cantik-cantik semuanya. Bapak-bapaknya juga ganteng-ganteng ya. Luar biasa, pokoknya hebat malam hari ini Bapak dan Ibu yang di sini. Luar biasa. Sebentar saya senyum buncis. Sebentar, pindah slide dulu. Iya, baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk dokumentasinya. Sekarang selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Mira Armilasari. Dipersilakan. Baik, kesimpulannya mungkin bahwa pembelajaran berbasis TIK ini di zaman 4.0 itu sangat penting ya gitu. Ketika anak-anak zaman sekarang, kalau kita tidak menstimulus dengan itu gitu kan, dengan teknologi ya gitu kan, kalah soalnya anak-anak sudah pada pinter-pinter gitu. Seperti itu mungkin kurang lebih kita di sini ayo bersama-sama, maksudnya mungkin Bapak Ibu guru juga sudah banyak belajar gitu sebenarnya untuk apa IT ini. Tapi ya ayo kita karena ternyata percepatan kemajuan teknologi itu cepat. Saya aja dari tahun 2022 ke 2024 ternyata ada banyak perubahan gitu seperti itu gitu teknologi itu. Ayo mari kita upgrade kemampuan IT kita supaya lebih apa memahami lagi teknologi-teknologi terbaru untuk kegiatan pembelajaran mengajar yang lebih menyenangkan terhadap peserta didik kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulannya, Bu Mira. Bu Berakhir Pipin, di maaf. ya. Jangan lupa absennya di kolom chat diisi. Oh iya, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi presensinya. Kita sudah berikan di kolom chat. Jadi sebelum mengakhiri Zoom ini, Bapak dan Ibu untuk kita persilahkan mengisinya. Baik, dengan kata kesimpulan terakhir yang diberikan Ibu Mira, berarti berakhir juga ya Bapak dan Ibu Zoom kita ya, webinar kita, berbagi praktik baik kita dari para sahabat teknologi ya untuk Jawa Barat tahun 2024. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Dan lebih terpentingnya lagi, itu bisa Bapak dan Ibu implementasikan di sekolah masing-masing. Sehingga kita menjadi guru-guru yang inovatif, yang terus berkembang di era perkembangan zaman, yang sudah saat ini memulai untuk 5.0 bahkan ya. Jadi jangan sampai kita menjadi guru-guru yang kudet atau kurang update ya. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu semua ilmu yang disampaikan pada malam hari ini bisa diterapkan kepada anak didik kita. Mari terus bergerak ya untuk perubahan transformasi pendidikan. Untuk akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya. Saya mewakili para sahabat teknologi Provinsi Jawa Barat 2024 mengucapkan hatur nuhun sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman di webinar lainnya ya dengan judul yang menarik. Terima kasih Ya, semua. bisa isi chat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa Foto chatnya nggak bisa ya, saling kenal ya. Ya, ditutup Ibu chatnya. Ya. Salam buat Ibu Ari. Terima kasih semuanya. Iya, Bapak I Setiadi. love you. Sama-sama Bapak yang bisa di-sharing. Untuk MGMP Kabupaten Bogor, terima kasih semua. Untuk SMA Negeri Teeng juga terima kasih sudah menemani saya, luar biasa. Dan semua guru-guru dari Pak Wanto, Pak Suwanto nih, ini Pak Suwanto dia wakil kepala sekolah saya ya, Bapak dan Ibu. Pak Wanto boleh di unmute, di unmute, dibuka mute-nya. Perkenalan. Terima kasih. Ya. Luar biasa malam ini. Hampir 100 orang luar biasa. Bagus berarti Bu. Amin, amin. Ya, buat PPN, buat sertifikasi Bu ya. Iya. Ditunggu aja Pak sertifikat. Iya. Pamit Bu Pipin, sukses selalu. Bu Bepin maaf nggak bisa isi chat, alternatifnya gimana Bu ya? Oh itu pakai Ibu pakai email. Pakai email. Email belajar ID. Pakai email ini belajar Bu. Kalau nggak bisa. Bisa dan udah saya setting bisa kok Bu. Bukan ngisi chat Ibu, ngisi link, ada link. Isi link tapi pakai belajar ID. Kalau nggak bisa. Oh begitu. Maaf, boleh dikirim lagi Bu linknya Bu? Boleh dikirim lagi Bu ya. Iya, dikirim linknya Bu. Pokoknya kita kawal Ibu sampai selesai presensi kok. Nggak kita tinggal. Mohon maaf, linknya boleh dikirim lagi Bu. Masih ada. Sertifikatnya melalui email ya Bu? Iya, by email. By email Ibu. Terima kasih Bu. Iya, Pak Himawan dari Boleh Pak. Dari Kota Oke. Luwu, Sumatera Terima kasih Selatan. semuanya. Izin live ya. Ya enggak, bentar saya Kasih. linknya dulu. Cendrawasih burung Irian. Bu Terima Ari kasih. boleh Dan minta ini Pak izin Himawan dari link Sumatera absennya loh. Bu. Ya Dikirim sebentar, lagi. sebentar Ibu. Ya Bu. Ini lagi dicari dulu ya. Ya Bu, dari Sumatera Kondisi di Selatan. sana, Pak, di sekolahnya untuk sarana dan prasarana dari device, internet, apakah bagus? Bagus Bu. Oh, Mangga bagus. Bu, Di Kota Luwu. linknya dikirim. Kami di Kombel juga kadang Bu. Oh, Kombel juga. Sudah Kombel. menggunakan pembelajaran berbasis digital, Bapak? Kemarin AI ya. AI-nya Oh, AI. pakai Gemini harus. Gemini. Udah di chatnya udah ada. Ya, kan. Pakai apa tuh kemarin ya? Sudah Kombel juga kemarin. Kombel ya Sudah Kombel mengadakan. juga. Untuk Bapak dan Ibu. Makasih ya Ibu. Ya,
tahun besok jangan lupa ikut pembatik 2025 ya.